Shalom. Renungan hari ini saudara berjudul, Mengapa Aku Harus Bermisi? Pernahkah saudara bertanya, untuk apa sebenarnya saya hidup? Jadi bangun pagi, kuliah, bekerja, cari uang, bayar tagihan, mengejar target, ulang lagi besok. Jadi banyak orang itu tidak kekurangan aktivitas, tapi mereka kekurangan tujuan. Kita itu hidup sibuk, tetapi sering tidak tahu mengapa kita hidup. Tidak heran, banyak orang merasa kosong, meskipun terlihat berhasil. Karena memang manusia itu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Nah, dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Perintah ini bukan sekedar perintah bagi para rasul, saudara. Ini adalah undangan bagi setiap orang percaya untuk ikut dalam pekerjaan Allah di dunia. Para teolog menyebut ini sebagai missio Dei, misi Allah. Misi bukanlah ide gereja. Misi ini bukan program pelayanan. Misi ini berasal dari hati Allah sendiri. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah terus mencari, menyelamatkan, dan memulihkan manusia yang hilang. Dan sekarang Kristus mengutus gerejanya untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan itu. Tapi masalah terbesar kita itu bukan hanya tidak bermisi, saudara. Masalah terbesar kita itu adalah kita menjadikan diri kita sebagai pusat hidup. Kita berpikir bahwa hidup ini tentang impianku, hidup ini tentang karirku, hidup ini tentang keluargaku, hidup ini tentang kenyamananku. Akhirnya, hidup kita menjadi sempit. Kita hidup hanya berputar di sekitar diri kita sendiri. Dan kita merasa ada yang kurang. Mengapa? Karena kita diciptakan bukan untuk menjadi pusat cerita. Kita diciptakan untuk menjadi bagian dari cerita Allah. Hati manusia akan selalu gelisah sampai menemukan tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Tapi ada kabar baik untuk saudara. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, Yesus juga menyelamatkan kita dari kehidupan yang tanpa tujuan. Lihatlah Kristus. Ia meninggalkan kemuliaan surga. Ia datang mencari orang berdosa. Ia hidup, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Seluruh hidupnya adalah hidup yang diutus oleh Bapa. Dan sekarang Kristus berkata kepada kita, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20:21. Inilah keindahan Injil. Kita bukan hanya penerima kasih karunia, tetapi kita juga pembawa kabar kasih karunia. Bukan karena Allah membutuhkan kita, tetapi karena Allah mengasihi kita dan mengizinkan kita mengambil bagian dalam pekerjaannya yang mulia. Tidak ada tujuan hidup yang lebih besar daripada menjadi bagian dari apa yang Allah sedang kerjakan di dunia. Dan saudara, misi pertama saudara itu bukan pergi ke bangsa lain. Misi pertama saudara bisa jadi ada di rumah. Menjadi saksi Kristus bagi pasangan, menginjili anak-anak, mendoakan anggota keluarga yang belum percaya, membangun budaya Injil di rumah. Itu adalah misi. Karena seringkali ladang misi terdekat itu adalah meja makan kita sendiri. Karena itu, besok ketika saudara pergi untuk bekerja, belajar, berdagang, atau berbisnis, ingatlah. Saudara bukan sekedar karyawan. Saudara bukan sekedar mahasiswa. Saudara bukan sekedar pengusaha. Saudara adalah utusan Sang Raja. Tempat kerja saudara adalah ladang misi. Komunitas saudara adalah ladang misi. Media sosial adalah ladang misi. Tanyakan setiap hari pada diri saudara.
Tanyakan, Tuhan, siapa yang Engkau ingin saya kasihi, saya layani, dan saya arahkan kepada Kristus hari ini? Karena saudara tidak diselamatkan hanya untuk masuk surga. Saudara diselamatkan untuk diutus. Dan ketika hidup saudara menjadi bagian dari Missio Dei, Anda akan menemukan bahwa tujuan terbesar hidup ini bukan untuk membangun kerajaan sendiri, melainkan ikut serta dalam kerajaan Kristus yang kekal. God bless.